Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suracitra Juliana Putri dari Prodi S1 Keperawatan semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kasus korupsi di PT Jiwasraya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian korupsi sendiri. Korupsi itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. PT Asuransi Jiwasraya atau Persero merupakan perusahaan asuransi milik badan negara yang tertua di Indonesia. Latar belakang kasus ini adalah sejak tahun 2018 karena masalah seretnya likuiditas atau krisis keuangan Jiwasraya, dampak yang ditimbulkan menyebabkan sejumlah pemegang polis Jiwasraya mendatangi Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN untuk meminta kepastian soal nasib uang mereka. Lalu ada kondisi keuangan perusahaan asuransi Jiwasraya sebenarnya mulai terpuruk sejak tahun 2002 diakibatkan krisis ekonomi, sehingga akhirnya tidak mampu membayar polis para nasabah. Lalu pada tahun 2006 laporan keuangan menunjukkan nilai ekuitas Jiwasraya negatif 3,29 triliun karena aset yang dimiliki jauh lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban. Lalu pada 2015, OJK melakukan pemeriksaan langsung terhadap CS dengan aspek pemeriksaan investasi dan pertanggungan audit BPK JI 2015. Menunjukkan terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang CS dan laporan aset investasi keuangan yang overstand dan kewajiban yang understand. Pada Mei 2018 terjadi pergantian direksi. Setelah itu direksi baru melaporkan terdapat kejanggalan laporan keuangan ke Panja Kemitraan BUMN hasil audit KAP atas laporan keuangan CS 2017 antara lain mengoreksi laporan keuangan intertim yang semula mencatat laba 2,4 triliun menjadi 428 miliar rupiah. Lalu juga terdapat terdakwa yaitu Bapak Hendrisman Rahim selaku Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya divonis hukuman penjara selama seumur hidup karena menyebabkan kerugian negara sebesar 16,807 triliun. Kemudian di sini juga ada Bapak Heri Prasetyo, merupakan mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya divonis hukuman penjara selama seumur hidup karena beliau menyebabkan kerugian negara sebesar 16,807 triliun rupiah. Selanjutnya ada Bapak Syahrimwan. Beliau merupakan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya. Kemudian ada Bapak Heru Hidayat, merupakan Komisaris Utama PT Irada Alam Minra. Kemudian ada Bapak Joko Hartono Tirto, merupakan Direktur PT Maksi Intrega. Lalu juga ada Bapak Beni Cokro Saputro selaku Direktur Utama PT Harson International. Dan berikut merupakan solusi penyelesaian kasusnya. Jadi yang pertama ada reformasi industri asuransi oleh OJK. Yang kedua ada restrukturisasi, melakukan restrukturisasi pada keuangan perseroan. Adapun restrukturisasi Jiwasraya dengan melakukan penerbitan utang oleh anak usaha Jiwasraya Putra.
Lalu ada OJK, bentuk lembaga peminjaman polis. Tujuannya untuk meminjam agar uang nasabah bisa dikembalikan jika terjadi masalah pada perusahaan. Meskipun begitu, pembentukan lembaga penjamin polis ini memerlukan koordinasi dengan semua pihak, terutama dengan DPR. Yang keempat ada pembentukan holding BUMN asuransi. Lewat holding ini nantinya perusahaan akan mendapatkan cash flow sekitar 1,5 sampai dengan 2 triliun rupiah. Pembentukan holding BUMN asuransi jika ditarik waktu dengan tempo 4 tahun maka bisa mendapatkan 8 triliun rupiah. Yang kelima, pembentukan pansus atau pasukan khusus untuk menyelesaikan permasalahan Jiwasraya. Yang keenam, melepas aset Jiwasraya. Salah satu cara yang akan dilakukan lagi oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah upaya lain yang bisa dilakukan dengan melepas aset-aset Jiwasraya sehingga menambah keuangan perseroan. Jadi cukup sekian presentasi PPT atau clipping dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.